Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat dan kumpai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami sebagai pembawa acara pada kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang ustadz yang sudah populer bagi kita semua, yaitu kedatangan Al-Ustadz Ujai, yang biasa kita kenal dengan Ujai, yaitu Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Alhamdulillah nabi khair wa ana arju minallahi antum bi khair aydan. Khair Ustadz. Alhamdulillah. Tabarakallah Ustadz. Ya. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita tidak sabar lagi ingin mendengar nih Ustadz pesan-pesan dari Al-Ustadz Ujai, yaitu Ustadz Abdurrahman Jailani, tentang yaitu Ramadan yang akan kita hadapi nih Ustaz. Mohon untuk pesan-pesannya disampaikan kepada sahabat-sahabat dan kumpai Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat daun kumpai dimanapun antum berada, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tentunya hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, waktu demi waktu kita lewati, sehingga pada kesempatan kali ini insya Allah umur dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat, kita akan kembali memasuki bulan suci Ramadan yang mulia, yaitu bulan di mana menjadi tamunya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang mulia, saudaraku semua yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat daun kumpai dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka tentunya Ramadan ini merupakan satu hadiah yang memang dikhususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu umat terdahulu yang diberikan kemuliaan dalam satu bulan kecuali hanya diberikan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah bulan suci Ramadan yang mulia. Oleh karenanya, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah merupakan tamu yang amat sangat spesial, tamu yang amat sangat mulia, maka seyogianya kita sebagai umat Islam menerima dan menyambut tamu yang amat spesial ini dengan persiapan-persiapan yang begitu amat luar biasa. Kenapa sedemikian rupa? Sebagaimana halnya seperti biasa, ketika kita mendapatkan daripada tamu yang spesial, tamu yang memang mulia, maka persiapan-persiapan itu tentunya pasti akan dilakukan dengan baik, sebaik-baik mungkin untuk menyambut tamu kemuliaan. Nah, oleh karenanya umat Islam juga harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penyambutan yang sangat-sangat istimewa, karena tamunya juga merupakan tamu yang istimewa. Oleh karenanya baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan di dalam salah satu sabdanya, man fariha bidukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Subhanallah. Jadi dikatakan oleh Nabi, siapa orang yang memasuki bulan suci Ramadan dengan perasaan gembira, senang akan kedatangannya, maka diharamkan jasadnya, kulitnya menyentuh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menarik, apa yang dimaksud dengan girang, bahagia, senang menyambut daripada bulan suci Ramadan tersebut? Apakah senang dalam pengertian tertawa hanya sebatas itu, atau tersenyum dengan kedatangan Ramadan? Tentu tidak. Tapi yang dimaksud dengan senang kedatangan bulan suci Ramadan dengan isti'dadun nafsi, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan diri
untuk mengisi bulan suci Ramadan tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada tamu dari Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang sama kita tahu, sahabat daun kumpai dimanapun Anda berada, bahwa Ramadan ini adalah merupakan bulan yang di dalamnya segala macam bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjarannya dilipat gandakan. Sehingga merugi tentunya bagi orang-orang yang menyepelekan, meringankan, tidak memanfaatkan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dalam sabda Nabi besar Muhammad SAW yang lainnya dikatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu, kata Nabi, apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, latamannau, pasti mereka akan menginginkan seluruh bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah bulan suci Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kenapa sedemikian rupa? Karena saking mulia agung Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu melipat gandakan ganjaran pahala ibadah demi ibadah ketika bulan suci Ramadan ada di tengah-tengah kita. Nah, oleh karenanya ini menjadi sebuah motivasi seharusnya buat kita sebagai umat Islam untuk mengisi bulan suci Ramadan itu dengan baik dan benar, dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama tahu, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan berkumpulnya segala kemuliaan. Dari mana sama kita tahu? Pertama, bahwa Ramadan itu sendiri adalah bulan yang amat mulia. Yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Ramadan tidak diberikan kepada umat yang lain kecuali hanya umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi berbicara puasanya, Ustaz, yang menarik itu diperintahkan bukan untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi umat yang terdahulu pun diperintahkan. Sebagaimana sama kita tahu ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi ketika kita lihat puasa, bukan hanya saja diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi umat yang terdahulu juga diberikan. Sebelum kita. Tapi Ramadannya tidak diberikan untuk umat terdahulu. Ini yang menarik daripada kemuliaan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan yang mulia ini. Lagi-lagi saya sampaikan, amat sangat merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik dari perjalanan bulan suci Ramadan yang amat sangat mulia tersebut. Kemudian yang kedua adalah, saudara-saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengenai di dalam bulan suci Ramadan diturunkannya satu kitab suci yang amat sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penurunan Al-Quranul Karim, yaitu kitab suci yang merupakan pembeda, kitab suci yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Lalu kemudian juga yang ketiga, di dalam bulan suci Ramadan pula Allah berikan satu malam yang apabila seorang hamba Allah dari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW mendapatkannya, maka sama saja dia telah beribadah lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan,
Dan ini hanya khusus diberikan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. 3 hal ini berkumpul di dalam satu waktu, yaitu bulan suci Ramadan yang mulia. Bahkan ada hal yang menarik pula yang sama harus kita ketahui, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di satu sisi turunnya Al-Quran tersebut, yakni pada malam 17. Dan ya sebagaimana kita tahu ya. Tapi kemudian di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Timbul pertanyaan, yang benar yang mana nih? Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan atau turun pada malam Lailatul Qadar? Sebab ini merupakan 2 waktu yang berbeda. Gitu ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu kesepakatan ulama, atau kita katakan pendapat yang paling masyhur, yang kuat di kalangan ulama-ulama kita, yaitu pada malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Sedangkan 17 Ramadan hanya 1 malam saja. Lalu mana yang benar? Maka kita sampaikan dua-duanya benar. Di dalam kitab-kitab tafsir di sana, salah satunya di dalam kitab Ibn Katsir, disampaikan bahwa yang dimaksud daripada kedua ayat tersebut, Allah memberitahu dan menginformasikan kepada kita, kalau malam 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran secara bertahap. Ini harus sama kita pahami, teman-teman, sahabat, daun kumpai dimanapun Anda berada. Tapi ketika berbicara tentang malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran tersebut secara keseluruhan 30 juz, yang sama kita tahu itu dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Dari langit dunia diturunkan oleh Allah secara bertahap. Awal pertama kali bertahapnya diturunkan Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, ini para pemirsa merupakan sebagian daripada begitu banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sehingga patut buat kita tentunya sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, untuk memanfaatkan betul-betul bulan yang amat sangat mulia ini. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah, Ustaz. Luar biasa atas pengajiannya Ustaz. Berikan dan pesan-pesan kepada kami semua, tentunya sahabat dan kumpai, Ustaz. Siap. Tapi hanya satu pertanyaan, Ustaz. Siap. Mumpung waktu kita masih ada, Ustaz. Iya. Satu pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, Ustaz? Naam, saudara. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang juga sama sering kita dengar, di mana Nabi menyampaikan rubba shaimin, gitu kan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Yaitu berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan daripada lapar dan dahaga. Nah, oleh karenanya puasa dalam konteks syariat dengan puasa dalam konteks tasawuf ini mempunyai satu tujuan yang berbeda, atau bisa dikatakan punya pandangan yang berbeda. Secara syariat, ketika seseorang menahan lapar dan dahaga min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah, beserta dengan niat, gitu, yang diwajibkan dalam ibadah puasa atau ibadah wajib dalam bulan suci Ramadan tersebut, maka secara syariat sah. Nah, yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis tadi itu lebih kepada arah, kalau kita bisa katakan, ilmu tasawufnya, gitu kan. Sehingga seseorang tidak hanya memandang dari sisi syariat. Jangan mentang-mentang udah menahan lapar dan dahaga dari beduk subuh, kalau orang Jakarta bilang, gitu kan, sampai beduk maghrib, udah ngerasa selesai. Tidak. Tapi puasa tersebut juga harus kemudian menahan dari sisi yang lain. Mata kita tahan, telinga kita tahan, mulut kita tahan, tangan, kaki kita tahan dari perbuatan-perbuatan yang menghilangkan ganjaran serta pahala puasa tersebut. Boleh jadi
kita memang secara syariat sah puasanya karena menjalankan apa yang memang tertera di dalam syariat puasa tadi, tetapi di satu sisi secara ilmu tasawuf atau apa yang memang mau dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis baginda Nabi Muhammad SAW tadi tidaklah terrealisasi. Karena mulut kita di saat puasa bukan banyak berzikir, bukan banyak baca Quran, malah ngomongin tetangga, gitu kan. Ini kan banyak di tengah-tengah kita, khususnya mohon maaf nih, mak-mak nih, ya. Mak-mak kalau udah ketemu tetangga ngomong, lanjut dah. Apalagi sambil nyari kutu, ada aja dah. Tahu kutu nggak para pemirsa ya? Kalau Betawi itu kutu yang ada di kepala tuh. Ngomong aja dah. Tahu nggak Maimunah tetangga kita sebelah? Iya po, emang kenapa? Tuh orang kan lagi kawin lagi tuh dia tuh. Ada aja yang ngomongin sama dia. Akhirnya dilanjutin. Iya tuh, dia kayaknya ngambil laki orang, jadilah gibah. Puasa mah puasa, mulutnya nggak dipuasain. Yang laki-laki juga sama nih, ya. Artinya baik juga laki-laki mana saja maupun kita juga, gitu kan. Yang harus kemudian menjaga pandangan. Jangan sampai perut kita puasain dari lapar dan dahaga, mata kita apa aja kita pelototin. Apalagi urusan lihat janda bahenol, ya kan? Udah deh tuh, paling doyan kagak merem-merem mata kita. Dengan alasan pakai dalil lagi. Pak Ustadz, kita lihat kan yang namanya anugerah Allah, buah ciptaan Allah. Kan kalau pandangan pertama kagak ngapa-ngapa, Ustadz. Iya, yang kagak ngapa-ngapa maksudnya udah ngelihatnya sengaja, selesai. Ini udah ngelihat, dipototin begini aja orang lihat. Sehingga itu yang membatalkan daripada ibadah puasa tadi pahalanya. Walhasil itu yang dimaksud secara detail, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan kita semua bukan hanya saja mampu untuk menjaga puasa dari sisi syariat, tapi juga dari sisi tasawufnya tadi, sehingga puasa kita betul-betul mempunyai akar, mempunyai daripada yang namanya bekas di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan itu merupakan tujuan daripada puasa. Makanya Allah sampaikan la'allakum tattaqun. Masyaallah. Bagaimana mungkin kita kemudian menjadi hamba Allah yang bertakwa kalau kita tidak menjaga gitu dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Alhamdulillah. Masyaallah, luar biasa Ustaz. Masyaallah. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah mendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, dan juga pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mendapatkan derajat ketakwaan, tingkat ketakwaan yang paling tinggi di Ramadan ini. Amin. Amin. Dan kita doakan juga Ustaz Uji sehat selalu, amin, murah rezeki, sukses selalu Ustaz. Dan terima kasih atas waktu sudah diberikan kepada kami. Amin. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya jangan lupa terus tonton video dakwah kami di channel YouTube Daud Kumpai, dan juga like, share, and subscribe semuanya, bagikan. Karena video dakwah, semoga kita menjadi orang-orang yang ikut berdakwah di dalamnya. Amin. Tentunya saya pembawa acara Yose Maulana dan juga bersama Ustaz J, yaitu Ustaz Abdurrahman Jelani, mohon undur diri untuk pertemuan kali ini. Semoga puasa kita lancar, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.